Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lagi dalam perjalanan mau menuju ke perkebunan kangkung. Ya, kebetulan perkebunan kangkung ini tidak terlalu jauh dari rumah, jaraknya mungkin hanya sekitar 10 menit. Dan perkebunan kangkung ini juga masih termasuk dalam wilayah perkotaan. Wow. Ngomong-ngomong, kalau bicara soal kangkung nih, pasti semuanya sudah pada tahu. Kalau jenis kangkung itu terdiri dari dua jenis, yaitu kangkung darat dan kangkung air. Nah, jenis kangkung yang kita tanam kali ini adalah jenis kangkung sawah. Ya, kangkung sawah atau bisa juga disebut dengan kangkung air. Nah, menurut info yang saya dengar nih, selain cara penanaman kangkung yang cukup mudah, kangkung juga memiliki masa panen yang terbilang cukup cepat, yaitu mulai dari tanam hingga panen pertama dibutuhkan waktu selama 36 hari. Setelah dipanen, kangkung akan kembali tumbuh dan siap dipanen lagi dalam jangka waktu hanya 20 hari saja. Wow. Dan tentunya itu juga tergantung dari jenis kangkung itu sendiri. Coba dengarkan percakapan berikut ini. Coba bebek boleh berdiri di situ. Bebek itu burung itu. Burung satu. 2,000 years later. Oke, sebelum kita lanjutkan perjalanan kita kali ini, saya mau ngingetin teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube saya. Teman-teman bisa klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya, teman-teman bisa klik tombol lonceng biar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi terbaru tentang video-video saya. Thank you. Hai Abi. Bi, hai. Bi, lagi di mana? Di sawah. Kita sudah sampai. Dan di sana, lihat kan? Di kejauhan sana ada sebuah dangau atau bisa disebut rumah kecil di tengah sawah, atau di kampung saya biasa disebut dengan sabua. Aduh takut. Kaki miliknya. Belajar pegangan ini. Kaki sekali. Hah? Kaki sekali ya berjalan. Nggak boleh. Kita tahu bahasa seimbang. Ayo. Ini kuncinya. Hampir jatuh. Jalan kaki, guys. Sebenarnya jaraknya tidak terlalu jauh ya teman-teman, hanya karena perjalanannya yang sempit dan jalanannya yang juga agak kecil, jadi kita harus hati-hati. Nah, di sini tuh budidaya kangkung sawah itu sudah lumayan cukup banyak ya teman-teman. Karena selain cara penanamannya yang cukup mudah dan waktu panennya yang juga lumayan cepat, omset dari hasil penjualan kangkung itu sendiri tiap bulannya juga lumayan. Nah, di depan kita ini adalah tanaman kangkung air atau biasa disebut dengan kangkung sawah yang sudah tidak lama lagi akan panen.
Kemudian selain budidaya kangkung, petani-petani di sini juga biasanya menanam berbagai macam jenis buah-buahan. Salah satunya adalah pepaya California. Dan sebentar juga saya akan ajak teman-teman semua jalan-jalan ke perkebunan pepaya California yang ada di sekitar sini. Nah, lihat di sekeliling saya ini adalah budidaya kangkung yang sudah siap panen, ada juga yang tidak lama lagi akan panen, dan ada juga yang gagal panen karena cuaca yang kurang mendukung. Dan biasanya nih kangkung-kangkung yang gagal panen itu diakibatkan karena cuaca yang terlalu panas, sehingga mengakibatkan kekeringan yang berdampak pada kangkung-kangkung tersebut kehilangan sebagian nutrisinya. Nah, ini adalah dangau atau biasa disebut dengan rumah kecil di tengah persawahan, tempat para petani beristirahat. Ini adalah dangau yang saya perlihatkan pas di awal video tadi ya teman-teman. Dan kalau di kampung saya nih, dangau itu namanya adalah Sabua. Ya, terdapat dua perbedaan antara kangkung darat dan kangkung air atau kangkung sawah yang sedang saya videokan kali ini. Kalau kangkung darat biasanya berdaun lebih sempit dan beradaptasi pada tanah yang lembab serta dipanen hanya satu kali saja. Sedangkan kangkung air atau kangkung sawah yang sedang saya panen kali ini biasanya berdaun lebih lebar dan berbentuk panah. Jenis ini juga beradaptasi pada kondisi tergenang dan dipanen hingga beberapa kali. Dan ini adalah sebagian hasil panen kangkung air atau kangkung sawah hari ini. Wow. Nah, sekarang kita mau lihat-lihat perkebunan pepaya California. Jaraknya juga tidak terlalu jauh dari perkebunan kangkung. Nah, ini dia adalah perkebunan pepaya California. Pepaya California ini adalah salah satu buah-buahan yang sedang banyak diminati oleh para petani. Ya, sesuai namanya yaitu pepaya California, banyak juga yang bertanya apakah pepaya California ini benar-benar berasal dari California. Dan jawabannya adalah pepaya California semula bernama pepaya Kalina atau California Indonesia. Tanaman ini merupakan tanaman pemuliaan hasil penelitian dari Profesor Dr. Insinyur Sriani MS dan tim Pusat Kajian Hortikultura Tropikal Institut Pertanian Bogor atau IPB. Berawal dari salah satu petani Bogor yang memiliki pohon pepaya asli California, tetapi kondisinya sudah mulai menua, maka pemuliaan tanaman ini mulai dilakukan. Nah, proses pemuliaan dilakukan selama 7 tahun hingga menghasilkan pepaya perpaduan California Indonesia. Lalu, kenapa disebut pepaya California? Ya, pepaya Kalina akhirnya dikenal sebagai pepaya California karena para distributor dan pedagangnya lebih suka menggunakan nama tersebut. Dengan nama pepaya California, jenis pepaya ini akan terkesan seperti pepaya impor dan lebih laku.
putar-putar begitu. Putar. Habis. Ya. Sandalku. Oke, sudah jam 5:30. Sekarang waktunya kita mau pulang karena sudah mau maghrib juga. Oke, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Semoga video kali ini bisa memberikan sedikit manfaat dan hiburan untuk teman-teman semuanya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube saya, teman-teman bisa klik tombol subscribe biar channel saya bisa berkembang dan saya juga bisa lebih semangat lagi bikin video-video baru. Dan saya ucapkan juga terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe channel YouTube saya. Subscribe-nya teman-teman bisa membantu saya untuk mengembangkan channel YouTube saya. Dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah.